Miris sekali ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ada di negeri tercinta kita ini merilis sebuah informasi dengan tagline judul Indonesia Darurat Judi Online. Lebih dari 170 rekening judi online, lebih dari 938.000 konten judi online diblokir. Dan sebuah riset menyatakan darurat judi online yang terjadi di negeri ini menduduki ranking pertama dari semua negeri yang ada. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sudah sepantasnya masing-masing di antara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang begitu banyak dilimpahkannya kepada kita. Dan bukti nyata dari syukur seorang hamba adalah ia meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi setiap perintah Allah dan menjauh dari segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, konon ada sebuah bangsa yang ingin hidup tenang dari gangguan musuh. Mereka pun membangun sebuah tembok tebal, panjang, besar dan sangat kokoh. Mereka berkeyakinan bahwa tidak akan ada seorang pun yang mampu menerobosnya, karena sangat tinggi dan kokohnya tembok tersebut. 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, negeri itu ternyata sudah terlibat 3 kali peperangan besar. Ternyata pada setiap kali peperangan tersebut, pasukan musuh berhasil menerobos melalui tembok yang mereka dahulu yakini kokoh tersebut. Tidak dengan cara menghancurkannya, tidak pula dengan cara memanjatnya, tapi cukup dengan menyogok penjaga gerbang tembok raksasa itu. Negeri itu terlalu sibuk dengan pembangunan fisik tembok, tetapi mereka lupa membangun mental, SDM, sumber daya manusia yang tinggal di balik tembok tersebut. Ma'asyiral muslimin, membangun manusia seharusnya dilakukan sebelum membangun infrastruktur apapun. Itulah yang dibutuhkan oleh semua bangsa. Mental manusia yang rapuh pasti akan berimbas kepada rapuhnya suatu bangsa. Sekalipun mungkin bangunan-bangunan fisiknya sangat tinggi dan menjulang. Namun ketahuilah bahwa bangunan-bangunan tinggi yang dihuni oleh SDM rapuh tersebut hanya menjadi fata morgana saja, menipu pandangan mata manusia. Karena itulah yang dilakukan oleh syaitan. Dari kalangan jin dan manusia, apabila mereka ingin menghancurkan suatu bangsa, maka mereka terlebih dahulu merusak mentalitas penduduk negeri tertentu. Salah satu trik yang paling manjur dalam hal menghancurkan kualitas dan SDM suatu bangsa, salah satunya adalah dengan dibuatnya sebagian mereka kecanduan dengan judi. Judi adalah salah satu candu yang tidak
kalah bahayanya dibandingkan dengan narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran, secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perjudian. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pada surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya hal yang memabukkan, berjudi, berhala maupun mengundi nasib adalah hal yang kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu semua oleh kalian agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menarik tentunya untuk kita cermati bersama bahwa di dalam ayat tersebut, selain dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa 4 hal tersebut adalah hal yang kotor yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata digandengkan antara minuman keras, hal-hal yang memabukkan dengan judi. Dan ternyata memang banyak kemiripan di antara keduanya. Hal yang memabukkan dengan judi itu sama-sama perbuatan kotor yang menjijikkan, seperti yang Allah firmankan ini. Keduanya juga sama-sama perbuatan syaitan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini juga. Keduanya juga sama-sama terbukti merusak hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya, persis ayat 91 dalam surat Al-Maidah, Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Allah berfirman, dengan hal yang memabukkan dan dengan judi, syaitan hanyalah bermaksud untuk memicu permusuhan dan kebencian di antara kalian. Juga syaitan hendak menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari melaksanakan salat. Tidakkah kalian berhenti? Betapa banyak hubungan suami istri yang rusak berat gara-gara candu perjudian. Tidak terkecuali di desa-desa sekalipun. Betapa banyak hubungan orang tua dan anak berantakan juga gara-gara perjudian. Betapa banyak hubungan sesama rekan bisnis hancur berkeping-keping. Asal muasalnya perjudian. Itu baru secuil tentu saja dari dampak negatif perjudian berbasis online yang merusak hablum minan nas, hubungan di antara manusia. Padahal sejatinya yang rusak bukan hanya hablum minan nas, tapi juga hablum minallah secara otomatis hancur. Sebab para penjudi, para pecandu judi akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lalai, minimalnya lalai dari kewajiban salat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah masyarakat yang penduduknya didominasi oleh kebiasaan perbuatan judi pasti akan hancur. Pasti akan menjadi masyarakat yang binasa cepat atau lambat. Sebab hubungan di antara mereka akan rusak. Dan hubungan baik mereka dengan Allah Subhanahu wa taala akan hancur. Miris sekali ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ada di negeri tercinta kita ini merilis sebuah informasi dengan tagline judul Indonesia Darurat Judi Online. Lebih dari 170 rekening judi online, lebih dari 938.000 konten
judi online diblokir. Dan sebuah riset menyatakan darurat judi online yang terjadi di negeri ini menduduki ranking pertama dari semua negeri yang ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah yang tidak harus mengherankan kalau seandainya kita istirja', tanda bahwa kita menghadapi sebuah musibah besar. Maka menyikapi perjudian yang semakin masif dari hari ke hari harus didukung oleh semua elemen masyarakat bangsa ini. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga, semuanya secara keseluruhan. Semua wajib berpartisipasi. Berpartisipasi agar maraknya perjudian ini dapat dihentikan. Para tokoh agama berusaha untuk menggencarkan nasihat, khutbah, kajian-kajian ilmiah, wejangan, tausiyah dan lain sebagainya tentang haramnya perjudian secara umum dan dengan bentuk yang saat ini marak, yaitu dengan online. Menerangkan betapa bahaya dan buruknya perjudian baik di kehidupan dunia apalagi di kehidupan akhirat. Demikian pula diharapkan kepada seluruh warga untuk melakukan pendekatan personal, persuasif terhadap orang-orang yang terindikasi apalagi terbukti melakukan perjudian, termasuk perjudian online. Kalau berkali-kali sudah dilakukan pendekatan persuasif namun tidak mempan, maka sangat dianjurkan agar ia segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Pihak keamanan diharapkan segera menindak fenomena tersebut, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Siapa saja yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menata kelola rakyat, namun ia meninggal dunia dalam keadaan berkhianat terhadap amanat tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Melindungi orang-orang yang kita cintai. Melindungi anggota keluarga kita dari semua keburukan, termasuk keburukan perjudian online yang semakin marak di berbagai wilayah negeri kita ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap waktu hendaklah kita mengingatkan kepada diri pribadi dan juga mengingatkan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai bahwa kehidupan dunia sebentar saja. Setelah itu ada kehidupan panjang yang tidak akan berakhir karena dia adalah kehidupan yang abadi. 60
70 tahun. Usia keumuman umat Nabi SAW adalah masa ujian agar ia berbekal diri guna menjalankan perjalanan panjang kehidupan abadi tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esoknya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kalian kerjakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk berjalan di atas agama yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua bersama orang yang kita cintai ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة تعينه على الحق والخير يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.